Oh, selama ini kamu ngancam aku, ha? Hah? Nih, aku kasih uang kamu. Daripada kamu ngoceh di sini gak jelas dan diajak dia sama gak mau. Nih, kamu ambil, kamu buat jajan terus jalan-jalan. Sana sekarang pergi. Nih, kamu pegang ini, kasih bendera. Pegang dulu, pegang. Nah, nanti kalau ada bos kamu hormat. Kamu berani-beraninya bentak aku ya. Sekarang kamu ikut aku, ayo. Ayo cepetan. Usir. Seger banget. Hari libur, langsung olahraga jalan pagi. Kerjaan udah beres semuanya. Waktunya untuk sarapan. Sarapan pagi sama roti bakar. Mantap. Kira-kira Pak Bos ada nggak ya di rumah? Tapi kalau kelihatan dari mobilnya sih ada. Gimana ya? Aku takut yang mau bilang. Tapi mau gimana lagi? Aku kan udah nggak, pikiran aku udah nggak muat mikirin karyawan-karyawan yang udah di luar batas. Tapi mau bagaimanapun aku harus bilang sama Pak Bos. Aku harus mencari solusi ke Pak Bos gimana caranya supaya karyawan-karyawan aku itu nggak melenceng lagi. Ya deh. Semoga aja Pak Bos nggak marah ya. Semoga aja Pak Bos memberi solusi. Assalamualaikum, Bos Fajar. Punya rumah gede banget. Assalamualaikum sampai nggak denger. Assalamualaikum. Semoga aja Bos Fajar ini ya di CCTV. Bos. Bingung ya kalau punya rumah besar. Nggak tahu kalau ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ada apa, Novi? Maaf ya Bos, saya mengganggu waktu Bos Fajar. Enggak, saya sarapan kok. Sini. Ada keperluan apa di hari Minggu kamu datang ke sini mengganggu istirahat aku, mengganggu sarapan aku, dan mengganggu ketika aku selesai olahraga? Iya, mohon maaf sebelumnya ya Pak. Ini bukannya saya nggak becus menjalani jabatan saya, hanya karena karyawan saya yang 2 orang ini udah sangat keterlaluan. Bukan hanya udah SP1, SP2 sudah saya berikan juga Pak, tapi itu nggak berlaku untuk karyawan saya. Kalau masalah dipecat, ya itu kan saya harus konfirmasi sama Bapak. Begini Novi, yang namanya kamu memberikan laporan tuh harus jelas, harus padat, harus tegas, harus lugas. Paham nggak maksud saya? Paham, SP1-nya kenapa? Punya kesalahan apa? SP1-nya yang pertama itu melakukan kesalahan sering terlambat Pak. Terlambat? Ya, terus? Diberi teguran malah berulah lagi Pak. Saya udah nggak kuasa Pak. Terus yang kedua Pak, dia suka memanipulasikan data. Itu sudah saya turunkan SP1 dah. Nah ini yang terakhir Pak. SP2 maksudnya? Barusan SP1 sering terlambat? Iya. Oh, SP1? Dalam SP1 itu kan ada berbagai kesalahan Oh Bapak. iya, siap. Terus lanjutkan. Pak ini ya. Terus yang SP2 Pak, ini kan menyangkut perekrutmen karyawan di PT kita. Iya, perekrutmen, masalah pencarian karyawan untuk pemasaran villa-villa dan sekaligus perumahan, ya. Iya betul Pak. Nah, jadi 2 karyawan itu minta uang Pak
kepada perekrutmen yang lain. Kalau seperti itu memang udah keterlaluan Ibu Novi. Jadi begini, di mana-mana rekrutmen kita, PT kita, CV kita, dimanapun berada, cabang-cabang kita semuanya, itu tidak pernah memungut biaya spesial pun. Karena apa? Kita saling membutuhkan. Kita butuh tenaga kerja, begitupun yang mau bekerja. Mereka juga butuh uang. Di mana-mana orang bekerja itu cari uang, bukan malah mengeluarkan uang di depan. Itu malah gak baik. Pasti pekerjanya kalau semisal di depan sudah mengeluarkan dana, udah menyogok. Alhasil visi-visi mereka ketika bekerja di sini apa? Ya menilip lagi, menilip uang, mengambil uang, membalikan modal mereka. Sudah saya tanyakan Pak, sudah saya tegur juga, tapi mereka nggak mau ngaku. Saya kan ada calon karyawan Ya. yang menghubungi saya, katanya, loh ini kok masih disuruh minta uang ini itu ya? Kalau kayak gitu caranya banyak yang nggak mau Pak. Oh, paham. Berarti kamu datang sini gara-gara ingin menyimpulkan bahwa villa kita, perumahan kita, itu ada beberapa kendala di situ. Berarti villa yang bermasalah ya, tentang perekrutmen yang lebih parah ya. Iya, Yang masalah menil, kalau masa terlambat kan bisa masuk SP1 dan banyak hal yang lainnya, begitu. Kalau memang benar begitu ceritanya, jadi meskipun hari libur, hari Minggu seperti sekarang, ya kita langsung aja ke villa, ke perumahan. Jadi kamu telepon dadakan, bagaimana sifat mereka dan aksi mereka, reaksi mereka seperti apa. Saat ini Pak? Iya, kalau memang semisal lambat, kalau memang semisal mereka memang dijadwalkan jauh-jauh hari, Ibu Novi. Jadi begini, dijadwalkan rapat hari Rabu, mereka sudah mempersiapkan data-data palsu. Mereka sudah siap mempersiapkan hal-hal yang memang mau mengkelabui atau memonopoli semua tentang perusahaan kita. Tapi kalau secara dadakan, mereka pasti akan gelagapan. Iya, Iya, syukur-syukur bisa ketahuan bobroknya mereka di mana. Betul kan? Iya betul Pak. Ya, terus apa lagi? Ya, udah sih itu aja Pak. Jadi saya harus ngubungin mereka hari ini. Coba langsung dihubungin saat ini juga. Coba langsung dihubungin. Atau suruh kumpul di rumahnya Ibu Novi dulu, terus habis itu langsung ke villa. Aduh, nggak diangkat Pak sama yang satunya. Sebentar saya hubungi yang lainnya ya Pak. Iya. Ada berapa memang? Yang satunya lagi? Oh, bukan yang lainnya namanya, yang satunya. Halo Pak Sarul. Saat ini, hari ini ada meeting dadakan saya dan bos saya. Ya, dengan partnernya Pak Sahrul juga. Kalau lokasinya itu, karena Pak bos saya menggarap villa yang baru, kita meeting di sana aja ya. Oh, kalau tempatnya, kalau nggak tahu biar saya share log aja. Ya. Ya. Sudah Pak. Ya betul. Kalau semisal ditaruh meetingnya atau ditaruh tempatnya di lokasi villa yang lama, dia udah tahu. Nah, jadi benar. Langkah yang ini sudah benar. Jadi ditaruh di tempat yang dimana villa itu yang baru saya bangun. Berarti di villa yang di ujung kulon berarti ya? Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Bukannya saya nggak becus mengurus perusahaan Bapak, tapi pikiran saya udah nggak muat Pak. Nggak apa-apa. Yang penting terutama cara kamu bersikap, cara kamu berbicara yang tegas, agak lantang. Jangan lemah lembut terhadap karyawan. Jadi kalau lemah lembut, maka kamu yang akan dilantangkan sama karyawan. Buktinya sekarang malah keteteran kan? Iya Pak. Ngomong-ngomong, helm kamu mana? Saya nggak bawa helm Pak, soalnya saya keburu. Kalau kamu nggak bawa helm, nanti ujung-ujungnya kamu sakit, kamu pecah, nanti kamu jatuh. Terus gimana? Ini moge loh, motor sport. Iya Pak, motor saya yang metik lagi dipakai punya adik. Ya udah. Oh iya, kamu langsung nyuruh mereka berdua langsung ke lokasi. Emang udah berkas-berkasnya dibawa? Ya enggak Pak, katanya Bapak biar supaya cepetan ke sana Pak. Telepon dulu. Supaya tidak dia merencanakan sesuatu. Iya, terus cara kamu ngambil berkas ke kantor gimana? Oh iya ya, ya udah biar mereka disuruh ke rumah saya aja ya Pak. Iya, Rumah terus saya kunci kan kantornya minta, terus kamu yang ambil data-datanya. Iya betul Pak. Ya, coba telepon lagi. Kalau semisal mereka yang ambil data-datanya masih dimanipulasi di kantor. Iya Pak. Ya, telepon lagi. Halo Pak Sarul. Pak Sarul, saya nggak jadi Sherlock. Nanti ke rumah saya aja ya. Ya, soalnya ada berkas yang mau saya bawa. Tapi Pak Sarul jangan masuk dulu. Ya udah ya. Iya sekarang. Sudah Pak. Udah. Iya.
Jadi gini ya. Berarti lokasinya sekarang saya langsung menuju ke lokasi. Dan kamu langsung ngatasin mereka berdua di rumah, ya. Terus mereka berdua suruh jalan dulu ke lokasi. Terus kamu ke kantor, ambil data-data aslinya sebelum diubah sama mereka, paham? Iya Pak. Ya udah. Baik Pak. Ya udah, saya jalan ya. Iya, Kamu juga makasih, jalan. Pak. Ya. Banyak salat nikah kan? Agak cepet Novi ya. Iya Bapak. Aduh, Ibu Novi ini ada-ada aja. Hari Minggu malah dibuat meeting. Padahal kan hari Minggu itu biasanya kita santai-santai di rumah atau paling enggak jalan-jalan sama Ayang. Ibu Novi. Tapi ya, sekarang ini kan hari Minggu. Kalau mau meeting sekalipun ini bakalan ngebahas apa ya Ibu Novi ya? Lagian juga mendadak, juga nggak pernah laporan dari semalam. Masa iya gara-gara dana yang aku pakai buat beli motor ini? Wah bahaya ini kalau memang gara-gara ini. Lagian ini kan hari Minggu, terus juga mau rapat sama asisten juga, cuma berdua doang. Wah, pasti ini gara-gara motor ini. Aku segera hubungi Meme aja dulu ah. Oh ini gimana sih? Halo sayangku. Enggak, sekarang bukan lagi sayang-sayangan. Ini informasi penting, gawat. Pokoknya aku mau nanya, masalah laporan yang harus kamu persiapkan di bulan kemarin itu gimana? Waduh, sekarang itu aku sama kamu diajak rapat sama Ibu Novi. Sekarang hari Minggu. Bayangkan, hari Minggu kita bakalan rapat. Kamu tahu apa yang bakalan dibahas? Nah, itu dia. Kita berdua nanti bakalan dimarahi. Gara-gara apa? Laporannya kan belum selesai. Nah, itu dia. Nah, aku sekarang ngasih tugas ke kamu ya. Pokoknya sekarang berkas-berkas itu kamu siapin secara matang. Disiapkan ya, jangan sampai data-data soal korupsi yang kita pakai buat dana pribadi itu jangan sampai bocor. Iya. Ya pokoknya gimana caranya sekarang kamu persiapin. Kita masalah pacaran udah nanti dulu sayang, nanti dulu. Sekarang ini ada yang lebih penting masalahnya. Kalau nanti kita dipecat, ketahuan gara-gara korupsi, bisa aja nanti kita gak bakalan punya motor seperti yang bagus sekarang ini. Oke, siap. Nah, gitu dong. Ya pokoknya kamu siapin. Nah, setelah kamu siapin, enggak. Pokoknya sekarang kamu siapin dan aku juga bakalan OTW ke tempat kamu. Lagian kan gak enak juga nanti kalau misalnya kita terlalu lama, Ibu Novi menunggu di sana kan gak enak. Nanti kita bisa dikira dicurigai kan. Nah, itu dia. Ya pokoknya mau gak mau laporan itu sekarang harus segera selesai. Masalah nanti Ibu Novi bakalan rapat bukan tentang hal itu. Yang penting kita sudah menyiapkan. Nah, oke sayang. Ya sudah, sekarang aku mau berangkat ke tempat kamu dan kamu sudah siap-siap. Ntar lagi kita langsung cus ke rumahnya Ibu Novi. Oh iya, aku juga lupa mau ngasih informasi sama kamu. Bonusnya itu, meskipun sekarang kita tegang-tegangnya, ntar lagi kita bakalan ke tempat villa yang cukup mewah. Maksudnya adalah villa yang masih baru. Jadi nanti kita di sana bisa pacaran, ya kan? Nah, ya semoga aja yang bakalan dibahas oleh Ibu Novi bentar lagi ini ya bukan masalah soal korupsi yang sudah kita lakukan. Siap, ya sudah. Sekarang aku berangkat dulu ya. Oke. Semoga aja aman, terkendali.
Motornya tinggi, tapi gak apa-apa. Yang penting aku bisa naik motor ini. Oh, nah. Wah, ini motor pengeluaran terbaru. Memang mantap dinaikin. Apalagi ini motor juga motor yang keren. Oh, maklum. Orang baru punya motor yang bagus seini. Ininya lupa, guys. Nah, kan, ntar lagi nih pasti bakalan muncul. Nah, kan. Ah. Aduh, Pak Sarul ada apa ya? Padahal ini kan hari libur. Dia nelfon juga dadaan. Pak, iya ada masalah di kantor. Tapi kan aku sama Mas Sarul sudah punya masalah bulan kemarin. Masa iya bulan ini mau ada masalah lagi ya? Udah deh, aku mending tanyain Mas Sarul langsung aja. Ditungguin, malah dia yang telat. Meme, bahaya me. Aku lupa. Gawat, sangat gawat sekali sekarang keadaannya me. Gawat gimana sih? Kamu tahu? Sini. Aku kasih tahu sama kamu ya. Sekarang kita dipanggil oleh Ibu Novi. Kan ini hari libur, ngapain juga? Iya itu, makanya aku sebenarnya mulai dari jalan aku bertanya-tanya. Sebenarnya Ibu Novi ini ngajak kita ketemuan, ngajak kita meeting itu buat apa? Pasti ya gara-gara itu kan, gara-gara laporan yang bulan kemarin belum kamu setor. Mau aku nyetor gimana Pak? Kan aku juga gak tahu kalau siapa sih yang bakalan tahu kalau hari ini kita ada meeting dadakan. Ya kamu juga harusnya sebagai asisten aku, kamu itu cekatan, tidak bertele-tele. Kalau pekerjaan itu memang harus segera diselesaikan, kamu selesaikan meskipun ya dananya sudah kita masukin ke dana pribadi. Iya ngerti Pak, tapi aku kasih tahu ya, sekarang ini kita cuma berdua, jangan panggil aku Pak. Kita kan sudah pacaran, jadi panggil aja aku sayang aja gitu. Gak perlu pakai papa segala macam. Nanti kalau sudah baru meeting, barulah kita ngomong pakai formalitas seperti itu. Gimana sih kamu sayang? Gini loh ya, kita sudah kita ngelapin dana kan dari Ibu Novi. Otomatis pasti Mbak bentar lagi pas meeting ya itu masalah uang. Masalah kayak kemarin kita kan ambil dana buat aku buat yang baru. Iya, yang rekrutmen itu kan. Aku gara-gara itu aku dapat nih motor. Kamu kan, kamu udah punya mobil sekarang ya? Ya iyalah, kita kan udah sering gelapin dana. Kayaknya aku kalah sama kamu ini. Kalah banyak menangnya. Kamu lebih banyak menangnya ternyata ya. Sayang dengerin dulu. Terus kalau Bu Novi curiga dengan data-data yang kita rubah? Nah itu dia, makanya aku ngajak kamu ke sana. Itu data-datanya sudah harus kamu persiapkan. Biar apa? Ya biar nanti ketika ketemu sama Ibu Novi kita sudah memberikan data yang valid. Ya aku bingung, aku harus ngubah data gimana? Aku takutnya, aku juga nggak tahu mas. Saya aku harus ngubah sendiri. Sedangkan laporan dari data-data sama omongan kamu ke Bu Novi gak sama gimana? Ya aku percuma. Aku tadi itu nelpon kamu terlebih dahulu itu biar kamu persiapan terlebih dahulu. Dan ternyata kamu setelah aku sampai di sini berkasnya masih belum selesai. Gimana sih kamu ini? Harusnya itu kamu persiapkan. Bentar. Saya sih harus aku terus yang ngerjain, ya bantuin dikit lah. Ya kalau aku yang bantuin terus apa gunanya kamu jadi asisten? Harusnya itu pekerjaannya kamu. Gimana datanya kan sudah terserah kamu kan, yang penting kita berdua itu aman. Masa iya sih harus aku terus, sedangkan kamu cuma nerima duitnya doang kan? Kamu menang banyak, lihat. Mobil kamu sudah baru, sekarang aku cuma dapat motor seperti ini. Ya jangan nyalain aku lah, kan yang kerja lebih banyak aku yang bikin laporan aku, ngubah data aku. Ya kalau aku dapat mobil ya itu kan untung buat aku. Kamu cuma taunya nyuruh.
Ya sudah. Lebih baik sekarang kita cari solusinya. Gimana caranya agar nanti ketika kita meeting itu kita memiliki kesiapan. Dalam artian gak bakalan jadi dicurigain sama Ibu Novi. Ya kita kan nggak tahu apa yang mau dibahas sama Bu Novi ntar pas meeting. Kita kan nggak tahu, mungkin ya ada buat karyawan baru apa kan gitu, kita nggak tahu. Ya terus gimana? Terus aku sebenarnya itu aku nyuruh kamu buat nyiapin data-datanya itu, buat laporan itu, takutnya Ibu Novi nanya itu. Kalau sudah tidak ada persiapan seperti ini gimana coba? Aku gak mau loh ya motor aku ini diambil nanti sama Ibu Novi. Dan aku juga gak mau dipecat. Cuma Ya, gara-gara kalau- kamu juga. Ya kalau kamu gak mau tahu ya udah, mendingan motormu dijual aja. Udah aku ngerjain, udah aku yang ngomong sama Bu Novi. Kamu cuma nerima beres doang. Ya meskipun aku cuma nerima beres, tapi kan semuanya tergantung dari aku. Kalau aku gak pakai pelicin ke karyawan yang lain, tentu saja apa yang akan kita lakukan ini pasti bocor ke Ibu Novi. Gimana ya? Ntar kalau Bu Novi bener-bener curiga sama kerjaan kita, apa Ya kita mampus langsung lah aja? kita bakalan, nah kalau perlu nih mobil kamu ini bakalan hilang. Kamu tahu? Ya enggak lah, kan aku bisa aja bilang sama Bu Novi aku memang udah nabung dari lama buat beli mobil. Nabung kamu aja belanjanya setiap hari itu banyak kok. Lagian Ya gimana gak mau belanja banyak Mas Syahrul? Kamu tiap hari kerjanya cuma ngajakin aku jalan. ya itu makanya itu kalau kamu belanjanya banyak tadi, jadi Ibu Novi tidak akan percaya kalau kamu bisa nabung seperti itu kan. Ya sudah, sekarang kita berangkat aja, kita pasrah aja sama Ibu Novi. Yang penting sekarang kita ngadep ke Bu Novi biar Ibu Novi tidak tambah curiga. Ayo. Kita ke Bu Novi apa jalan-jalan dulu? Ya langsung ke Bu Novi dulu lah. Kalau masalah jalan-jalan itu bisa nanti, jangan sekarang juga. Kalau jalan-jalan sekarang kan uangnya kita masih ada. Sekarang itu keadaannya tidak memungkinkan. Sekarang lagi genting-gentingnya. Nyawa aja sudah mau hampir mati ini. Udah yuk sekarang. Mas Syahrul aja kalau yang mati aku enggak, aku ogah. Ya tetap aja kamu kan nggak bakalan bekerja lagi kan. Kalau Ya misalnya cari nggak mau. suami kaya lah. Ih, kamu sih udah kecil belinya kayak gini. Mending beli mobil dong. Kita gak kehujanan, gak kepanasan. Ya gak apa-apa, ini Ih, kan minimal bentar. buat gaya terlebih dahulu kan. Itu gak bisa sih. Apanya yang nggak bisa sih? Aduh. Kamu ini norak banget ya. Padahal ini motor kan sudah. Ya kan aku modus doang, kan aku pengen megang Mas Syahrul. Ah, kamu ini bisa aja. Ya. Ini rasanya roda kok kayak agak aneh ya. Apa ban keselip kalau kayak gini? Aduh. Bentar deh. Iya deh. Perasaan roda semuanya udah dicek angin-anginnya, kenapa semua bisa kayak gini ya? Enggak. Ya, benar kan? Kok bisa bocor jam segini sih? Ini juga malah jalan di sini kan aku juga nggak ada kenalan. Oh, udah parah nih. Ban cadangan sih aku bawa, cuman siapa yang mau ganti? Aku kan nggak bisa ganti ban cadangan kayak gini. Daripada aku pusing, mending aku nyemil kuping gajah ini. Oh iya, aku kan punya temen di sini ya. Kalau nggak salah namanya Arif. Apa aku telepon Arif aja? Ya? Ada mobil mogok ini. Mobilnya siapa ini? Bagus banget mobilnya. Apa ini? Pak. Oh, Jan, aku telepon kamu nih, Rip. masa? Nah, iya. Aku lupa dah bawa HP. Rip, pinggiran motormu, Oh Rip. iya.
Kirain bukan kamu, Jar. Enggak, ini aku Rep, sini Rep. Ya. Kebetulan kamu ada di sini Rep. Aku juga masih ingat kalau di sini ini desa kamu. Iya. Sini. Iya. Coba kamu tengok. Tuh, ban kan bocor Oh, ya? iya. Bocor kan? Mm-mm. Nah, jadi aku bolehlah minta tolong sama kamu. Aku gini, Rip. Ya. Aku kan sekarang waktu kepepet nih ya. Iya, Jadi rencananya aku sekarang ini menuju ke tempat villa atau tempat perumahan yang aku bangun. Cuman di situ ada beberapa kendala lah. Jadi beberapa karyawan atau beberapa pekerja aku ada sedikit ya tidak jujur. Oh, Cuman pas aku mau menuju ke sana, kamu tahu sendirilah. Ban aku mengalami bocor ini. bocor. Cuman ban cadangannya ada, makanya aku Beneran minta tapi tolong ini kamu. ada? Iya, makanya aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu perbaiki, tolong kamu engkol-engkolnya semua siap, kunci-nya Siap, semuanya siap, tongkatnya semuanya siap. Oh, siap. Pasti saya bantu kok. Apalagi kan saya tahu kalau cuma buka ban kayak gini. Iya. Ngomong-ngomong, kamu udah sukses sekarang ya, Jar. Udah punya mobil kayak gini. Tuh, Sebenarnya bukan aku yang sukses, Rip. Ya mungkin ini juga berkat dari doa kedua orang tua aku. Cuman sama-sama lah. Kamu juga dulu ya sama-sama kuli sama aku. Sekarang kamu juga udah sukses. Iya. Kamu udah punya motor. Kamu udah pakai meja kayak gitu, pakai jam Richard Mille nih. inilah mau ke rumahnya saudara. Di rumah itu kan gak ada kerjaan. Di jalan ketemu kamu di sini. Berarti nggak apa-apa ya, Rip? Aku minta tolong sama kamu. Gak apa-apa, Oh, Jar. satu lagi, Rip. Ya? Kalau semisal aku bawa motor kamu gimana? Gak apa-apa, silakan, Jar. Sambil ini tak beresin dulu. Nanti kalau udah selesai, kita teleponan gimana? Ini kuncinya. Oh ya, siap-siap. Kalau kamu mau, kamu nyemil ini nih. Nih, nyemil kuping gajah nih. Oh ya, Jadi ini bisa menemani kamu. siap-siap. Permisi ya, Jar. Sambil ya ganti ban lah. Oh, siap. Udah, aku buru-buru. Cuman aku pinjam motornya. Gak apa-apa, Jar, pakai. Nanti kalau udah, kita telepon ya. Kan kamu udah punya motor nomornya. ya? Oke, siap. Tempat lokasinya aku selok sama kamu. Ya. Siap, Jar, siap. Yuk. Tapi beneran ini kan ada di belakang ban serep sama Ya, obeng-obengnya. di bagasi kamu buka terus di bawah ada ban serepnya. Oh, siap. Komplit semua. Oh, siap. Hati-hati ya, Jar. Yuk. Rip, Ya. minimal naik beat nih, Bos. Kamu ini ada aja, Jar. Senggol dong. Let go. Senggol. Makasih, Rip. Oke. Gimana sih Bu Novi ini? Ini ada di dalam. Aneh banget ya Ibu Novi ya. Padahal nyuruh kita datang ke sini. Pas kita udah nyampe, pintunya masih ditutup. Barusan Bu Novi gak bilang kalau Bu Novi ada di mana. Nah ya itu, biasanya itu Ibu Novi kalau memang nyuruh kita datang ke sini, pintunya bakalan dibuka, mempersilahkan kita masuk. Nah ini pintunya malah dikunci. Ini kan aneh banget. Ya mungkin Bu Novi kan ngibulin kita. Secara lah sekarang nih hari Minggu. Mana ada sih meeting hari Minggu? Tapi ya masa mungkin Ibu Novi ngebully kita? Ibu Novi itu orang yang serius. Jadi tidak mungkin dia bakalan ngebully kita, nyandain kita, gak mungkin lah. Masa ada atasan sama bawahan mau so akrab, itu kan gak mungkin banget. Kamu panggil aja dulu. Mungkin Bu Novi ada di dalam. Aku coba ya. Tapi ini kekunci, gak mungkin lah. Ini pintunya sudah kekunci, jadi secara otomatis Ibu Novi sekarang lagi keluar. Terus kita harus tunggu Ibu Novi di sini. Gimana kalau misalnya kita tunggu aja dulu sekitaran 30 menit. Kalau 30 menit tidak datang, berarti kita seneng banget dong. Karena Ngomong-ngomong, Bu Novi mau ngomongin masalah apa ya? Takutnya Bu Novi curiga sama laporan-laporan itu. jangan-jangan ini ya, kita kan sebenarnya sudah disuruh dari tadi ke sini. Ini kan gara-gara kamu tadi lambat di rumah. Jadinya Bu Novi bisa aja Ibu Novi sudah marah sama kita. Wah, ini gak bisa dibiarin ini. Aku gak mau dipecat loh ya. Ya apalagi ya, aku kan seharusnya kamu juga bantuin aku dalam ngerjain laporan itu. Semua diserahkan sama aku. Ya itu kan memang sekarang jadi tugas tanggung jawab kamu sebagai asisten aku. Jadi semuanya harus kamu kerjakan. Lebih baik sekarang kita tenangin diri dulu, baru setelah itu kita cari Bu Novi aja. Ya, lagi gini aja deh.
kita berdua tuh jangan buka masalah laporan-laporan dulu. Kita tunggu Bu Novi aja tanya sama kita, baru kita jawab. Takutnya kita sudah ngomong masalah laporan, yang mau dibahas Bu Novi bukan masalah laporan. Kan sama aja kita ngebuka rahasia kita sama Bu Novi. Itu ide yang menarik. Itu ide yang harus kita jalankan sebentar lagi. Pokoknya kita harus menunjukkan sikap bahwa kita ya welcome. Kalau misalnya Ibu Novi ngajak kita rapat di hari Minggu, ya kita datang aja gitu kan. Pokoknya kita semuanya harus tenang. Harus tenang, harus menunjukkan bahwa oke, kita siap untuk rapat. Seperti itu kan. Misalnya kita ngabisin dana tuh udah banyak banget, sampai kamu bisa beli sepeda, beli motor. Ya kamu beli mobil. Ya kalau pas Bu Novi curiga, habis dah, kita pasti bakalan dilaporkan sama polisi. Apalagi kan kita korupsinya udah banyak. Aku sebenarnya loh ya, aku itu tidak mau dipecat cuma gara-gara ketahuan korupsi. Lagian kamu itu Oh ini. Selamat pagi Bu Novi. Ibu Novi dari mana saja? Oh ya, kamu Ya, Bu. bawa kunci kantor kan? Oh kunci kantor, iya bawa Bu. Alhamdulillah ini saya bawa. Ini kuncinya Bu. Jadi gini, hari ini itu ada meeting dadakan disuruh Pak Bos Besar. Oh bos besarnya itu siapa Bu? Iya ada pokoknya. Kalian nggak bawa laporan-laporan? Ada Bu. Ada Bu, kalau laporan sudah kami Sudah, kunci siapkan. mana? Jadi gini, kenapa Bos Besar itu mengadakan meeting dadakan? Karena terkait permasalahan-permasalahan yang kemarin. Yang permasalahan di kantor. Ya tapi kan seenggaknya kalau memang mau ada rapat, karyawan-karyawan yang lain kan juga dipanggil Bu. Ini masalahnya cuma saya sama Pak Syahrul doang. Ya kan saya hanya pimpinan di kantor cabang Bu Meme. Kalau misalkan di kantor pusat menyuruh saya A, saya harus melakukan A. Ya tapi Bu, di mana-mana kalau mau orang meeting tuh pasti dikabari dari jauh-jauh hari. Terus pemikiran saya sih, misalnya cuma saya sama Pak Syahrul kan disuruh meeting. Apa jangan-jangan kita mau dinaikkan gajinya? Apa? Ya alhamdulillah kalau jabatan? dinaikkan gajinya kamu. Yang terpenting kan mau meeting dadakan, mau meeting hari Senin, mau meeting dikabarin sebelum Hamin 10, Hamin berapa. Seharusnya kalian kan baik-baik aja, gak apa-apa kan? Ya, Gak apa-apa Bu, sebenarnya emang kita gak apa-apa sih Bu. Kalau misalnya, apalagi alhamdulillah terima kasih terlebih dahulu Bu. Karena sebelum-sebelumnya kan kita berdua sebagai karyawan belum pernah bertemu sama bos besar Bu. Nah, ya Jadi itu. saya dan Ibu Meme sangat mengapresiasi. Bahkan kita berdua bakalan menyediakan waktu untuk menyambut kalau perlu Bu. Nah bagus. Nah karena kalian ini pertama kalinya ketemu dengan Pak Bos Besar, jangan lupa kalian jaga sikap ya, jangan sampai mengecewakan Pak Bos. ya kalau Siap, Bu. masalah itu ya pasti kita Akan jaga kami sikap, Bu. lakukan Bu. Karena bos besar yang dari pusat jarang-jarang loh Bu akan datang ke daerah seperti ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari bos besar yang nanti dilontarkan. Ya kalian jawab seadanya aja. Kalau misalkan memang melakukan hal yang benar, ya sudah kalian dengan santainya menjawab. Ya ngomong-ngomong, pertanyaannya tuh nanti apa kira-kira ya Bu ya? Iya kalau berhubung pertanyaan sih saya masih belum tahu ya Bu ya. Tapi yang jelas terkait permasalahan kemarin, dari masalah data, anggaran, laporan, absensi, itu pasti semua dipertanyakan. Karena Pak Bos kriterianya itu sangat detail orangnya. Jadi dia nggak suka dicurangin, apalagi ditipu. Ya tapi kalau Ya, Bu. masalah data-data dengan masalah keuangan itu sudah clear kok Bu, sudah benar semua. Ya bagus. Oh ngomong-ngomong Pak Syarul kenapa mukanya merah? Kok kayak kepiting? Oh direbus enggak Bu, gitu? ini karena mungkin gara-gara terkejut saja. Soalnya kan bos besar belum pernah datang ke sini. Jadi ngerasa bahagia mungkin seperti itu Bu. Oh ya udah. Nanti aku minta tolong kalian segera ke sana ya. Saya masih mau ke kantor karena ada flash disk yang saya harus ambil. Siap Ya Bu. udah, kalian segera ke sana. Takutnya Pak Bos datang duluan. Oh, ngomong-ngomong, karena di tempat perumahan yang baru, saya Sherlock aja ya. Oke Bu. Oke Bu, siap. Nah, ini udah masuk. Kita langsung ke lokasi berarti? Iya, sebelum Pak Bos datang. Karena nggak enak dong kalau misalkan Pak Bos yang datang duluan. Iya, Ya udah, tentu, saya Bu. ke kantor dulu ya. Mau ngambil flash disk. Ibu duluan dah Bu, gak apa-apa Bu. Ya sudah, kalian cepetan. Oh iya Bu. Hati-hati Bu Novi.
Ya. Nah gitu dong, harusnya itu kamu membantu aku. Nanti ke kantor lihat data-data di komputer aku. Aduh, yuk mending kita ketemu sama bos dulu. Aduh, bantu aku buat mikir dong. Udah gampang, tenang aja dulu. Alhamdulillah. Kalau perumahan dan villa yang ini pasti lancar. Ini aja udah 90% udah kelar, tinggal taman-taman, tinggal hiasan-hiasan sini. Tapi seandainya villa dan perumahan ini dikelola oleh seorang karyawan yang dikatakan Novi itu ada di sini, yang jelas pasti perumahan ini juga kocar-kacir. Karena villa ini itu berbarengan statnya dengan pembangunan villa yang dikelola oleh Novi. Tapi sekarang malah villa ini yang selesai 90% jadi, malah villa yang itu banyak masalah. Rekrutmen pekerja aja harus bayar. Ya nggak mungkin ada lah. Mana ada orang yang mau bekerja harus menggelontorkan uang terlebih dahulu. Harusnya di mana-mana ya cari kerja, ya cari uang. Ini cari kerja malah gelontorkan uang. Aku sangat puas. Ya semoga aja karyawan Novi yang dua itu juga bisa melihatlah pembangunan ini, biar mereka mempunyai perbandingan sisi mana yang lebih bagus dan sisi mana yang lebih cepat dan sisi mana yang lebih sedikit biayanya. Karena manajemen mereka semuanya udah kocar-kacir. Apa aku survei yang sebelah sana ya? Siapa tahu udah bisa aku tempatin. Ya kalaupun aku nggak ada masalah seperti ini di kantor Novi, aku juga mungkin survei ke sini. Ya ada untungnya lah. Karyawan Novi semuanya bermasalah, terus aku bisa datang ke sini. Oh di sini berarti tempatnya ya? Memang benar di sini. Di sini kan? Sudah, yuk sekarang kamu turun, cepetan. Ngomong, villanya bagus-bagus ya. Iyalah kan ini kan masih baru, jadi kita mungkin nanti bakalan dapat bonus barangkali seperti itu ya. Ya makanya itu, kita harus pinter-pinter lagi buat ngolah data laporan-laporan tentang keuangan. Iya, Kita korupsi lagi. jelas saja. Bisa dapat satu rumah loh di sini. Nanti kalau misalnya kita korupsi tambah banyak lagi, aku yakin semua rumah-rumah yang ada di sini, termasuk villanya ini, bakalan jadi milik kita. Makanya kita harus pinter-pinter lagi buat nyelundupin uang. Tapi Pak Bos besar belum datang mungkin sih ya. Apa kita tunggu aja di sana atau kita tunggu di sini? Kita harus ke sana nanti. Kan kita gak tahu bos sudah datang apa belum. Tapi kalau bos biasanya dia bakalan naik mobil, gak mungkin dia pasti ini motor pembantu. Mungkin motor ini milik orang yang bakalan ngebersihkan tempat ini. Bisa jadi seperti itu. Atau kita tanya-tanya ke dia, gimana? Yaudah, yuk. Yuk. Ini nih. Mas mau tanya mas. Fajar. Kamu kenal ini orang? Dia mantan aku. Oh, Dulu waktu SMP. kamu ini mantan asistenku ini. Ya masih ingusan. Masih SMP mas. Mau ngomong kamu ngapain di sini? Oh, ngecek villa. Oh, kamu ngecek villa di sini. Oh, berarti tugas kamu ini jadi keamanan di sini. Nih, kenalin dulu. Aku Sahrul. Aku bakalan sewa ini tempat buat rapat bentar lagi. Oh, mohon maaf, Bapak Sahrul. Villa ini tidak disewakan, Bapak. Villa ini hanya dikhususkan pribadi oleh pemiliknya. Kamu ini cuma seorang keamanan di sini, jadi kamu nggak bakalan tahu. Villa ini sudah disewakan kepada kita. Bentar lagi kita bakalan rapat di sini. Jadi lebih baik kamu itu diam dan ikuti apa kata kita. Setahu saya, tamu-tamu rapat di sini adalah tamu-tamu terhormat dan tamu-tamu berpendidikan.
Itu info dari saya. Ini kok malah begini ya? Kamu tahu dari mana? Kamu di sini tuh cuma tukang bersih-bersih doang. Yang mau meeting, yang mau rapat tuh kita. Dari apa kalian lihat bahwa aku sebagai tukang bersih-bersih, terutama kamu? Penampilanmu. Oh, Dari penampilanmu ini sudah jelas kalau kamu ini tukang bersih-bersih di tempat ini. banyak bos besar itu jadi kuli bangunan, banyak bos juga jadi tukang becak, banyak bos yang nggak pakai baju, banyak bos tahu nggak Bob Sadino? Bob Sadino cuma pakai kolor, dia bos besar. Ya itu dia. Kalau kamu itu beda, apalagi kamu mantan dari asisten aku. Kamu tahu, dia ini sekarang jadi pacar aku. Jadi kamu mulai sekarang, kamu kalah jauh. Lihat dari penampilan aku seorang manajer. Beda sama kamu. Kamu ini penampilannya sudah jelas. Jelas apa? Ya kalau kamu itu orang miskin dan orang yang gak pantas untuk bersanding sama kita berdua. Sini sayang, kamu jangan deket-deket sama orang ini. Siapa juga yang mau deket-deket? Lihat nih, ini sekarang jadi pacar aku. Mantan kamu sekarang jadi pacar aku. Terus aku cemburu. Ya harusnya kamu seperti itu. Kamu tahu, kalau aku di kantor, kita seperti seorang karyawan, jaga jarak. Tapi kalau di luar, ya kamu tahu sendirilah, mantap. Kamu tahu kenapa si Meme ini mau sama aku? Karena aku punya uang. Karyawan kok belagu banget. Paling karyawan nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli motor. Omongan kamu itu udah jaga-jaga ya. Kamu lihat tuh motor itu gara-gara aku melakukan suatu hal yang disebut dengan korupsi. Aku punya bisnis buat kamu. Mau gak? Gini, Jadi seperti kita dong. dari penampilan kamu ini kan sekarang sudah menunjukkan kalau kamu sudah jauh sama aku. Terus kalau kamu mau menyamakan posisi, aku punya bisnis buat kamu. Bisnis apa itu? Caranya gini, kamu itu kerja sama aku. Aku ini bakalan korupsi lebih banyak lagi. Kalau semisal aku gak mau? Ya dengerin dulu, aku mau ngejelasin dulu kepada kamu biar kamu jelas seperti itu. Jadi gini Fajar, aku punya bisnis, aku bakalan korupsi sebanyak mungkin. Kamu itu kerja sama aku. Kerjaan kamu enak kok. Kerjaan kamu cuma jadi seorang sopir aku. Aku udah paham. Yakin aku bakal nggak akan bekerja sebagai seorang sopir. Paling-paling kamu mentransfer uang gelap itu ke rekening aku. Biar kamu aman kan? Jadi rekening uang kotor itu masuk ke rekening aku. Aku udah tahu akal licik kamu. Hah? Rekening kamu? Maksudnya gimana sih, Yang? Maksudnya itu, dia ini memiliki akal yang cukup cerdas. Dengan cara rekeningnya itu ditransfer ke rekening ini, aku bakalan aman. Korupsi aku bisa lebih banyak lagi. Oke, kamu ini masuklah. Kalau misalnya kamu mau, meskipun kamu mantan dari pacar aku, gak masalah. Yang penting kita sama-sama untung. Oke, kita kerjasama. Selama ini uang kotor kamu ditransfer ke rekening siapa? Ya kalau masalah hal itu yang jelas sekarang sudah jadi sebuah barang. Ini sudah punya mobil dan aku sudah punya motor. Nggak kayak kamu. Sekarang kalau kita mau korupsi lagi kan tinggal kirim ke rekening kamu. Oh, kalau semisal aku bawa kabur gimana? Oh, itu jangan sampai kalau kamu milih kabur, berarti kamu ini bakalan saya laporkan. Dan duduk di meja hijau. Terus, kalau semisal omongan kalian sekarang saya rekam, terus omongan kalian saya kasih ke bos besar pemilik villa ini, siapa yang akan di meja hijau? Kalau perlu di meja bundar. Gak ada hak. Kamu di sini cuma tukang bersih-bersih, ngapain kalau mau ikut campur masalah keuangan? Kalau kamu mau kerja sama kita, oke. Aku masih lebih nyaman sebagai tukang bersih-bersih, sebagai tukang pembantu yang kalian sebut. Yang penting aku hidup tenang. Oh, selama ini kamu ngancam aku, ha? Sekarang lebih baik nih, kamu pergi sana. Apa kamu mau uang buat tutup mulut? Nih, aku kasih uang kamu. Daripada kamu lebih baik ngoceh di sini gak jelas dan diajak kerja sama gak mau. Nih, kamu ambil, kamu buat jajan terus jalan-jalan. Sana sekarang pergi. Maksud kamu apa? Lempar-lempar uang sama aku, ngusir aku. Ya itu memang pantas diberikan ke kamu. Lagian nih sekarang nih aku kasih kamu pekerjaan baru biar kamu di sini gak ada penganggurannya. Nih, kamu pegang ini, kasih bendera, pegang dulu, pegang. Nah, nanti kalau ada bos kamu hormat di sana kasihkan bendera. Dah kerjaannya kamu itu sekarang. Kok gak mau banget sih kerjaan.
Orang susah mah dikasih uang tuh seneng. Awas kamu ya. Kamu yang awas, harusnya itu aku sudah nyusir kamu dari tadi. Kamu itu kalau misalnya ada bos di sini, kamu itu bakalan ngotorin suasana yang ada di sini. Dengar gak? Dengar. Kamu berani-beraninya bentak aku ya. Sekarang kamu ikut aku, ayo. Ayo cepetan. Usir. 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 Nah. Sekarang kamu pegang ini, kasih bendera PT di atas. Pegang dulu. Ini motor aku jagain, nanti kalau ada bos kamu hormat. Udah, itu aja. Ayo sayang. Bener-bener kelewatan dia. Dia nggak tahu apa. Awas saja sebentar lagi ya. Kalau semisal dia tahu bahwa aku bos besarnya, bakal aku kasih pelajaran dia satu persatu. Bakal aku pecat. Ternyata selama ini yang diomongkan oleh Novi yang ada karyawan yang korupsi, meminta uang, menggelontorkan uang di depan ketika rekrutmen karyawan, ternyata dia orangnya. Nggak usah rapat, nggak usah pertemuan. Ini sudah hasil dari semua yang memang aku inginkan sekarang. Aku harus tunggu si Novi sekarang. Ini ngomong-ngomong si Novi kemana sih? Malah aku disuruh pegang bendera PT apaan? Ini bambu cuman kayak gini. Itu memang karyawan gak punya pikiran, gak punya akal. Tidak bisa memanusiakan manusia. Bos, ngapain pegang galah, Bos? Ini semua ulah dari 2 karyawan kamu. Sekarang gak usah rapat, gak usah pertemuan. Semua keinginan hasil dari rapat, hasil dari pertemuan sudah terjawab. Mereka berdua korupsi. Mereka berdua yang memang menggalangkan semua dana. Dan mereka berdua bahwa villa ini, kalau semisal mereka masuk ke villa ini, mereka juga akan membuat keonaran. Dan mereka mengajak saya bekerja sama untuk memasukkan rekening hasil uang kotor mereka terhadap saya. Jadi mereka tambah bersih. Mereka itu pintar, jadi harus segera dibasmi. Cepat. Oh, jadi mereka nggak tahu kalau Bapak Bos ada di sini? Nggak tahu. Taunya mereka, saya adalah tukang pembantu, tukang pembersih dari villa ini. Karena saya pakai training, karena saya pakai kaos. Sekarang mereka di mana, Bos? Di sebelah sana. Coba kamu tolong panggil mereka semua. Oh, iya, baik, Bos. Permisi ya, Bos. Ya, hati-hati. Sebentar lagi Novi. Sebentar lagi kamu bilang sama 2 karyawan kamu, galah ini suruh makan pakai gigi mereka. Gimana Rip? Udah Rip? Aman. Alhamdulillah. Jauh banget, Jan. Hah? Jauh banget. Ya enggak lah. Ini juga daerah-daerah sini. Oh ya, by the way ngomong-ngomong, makasih ya motornya. Sama-sama. Juga minta maaf, kuncinya aku lupa tinggal sini. Oh ya, enggak apa-apa. Cuman CCTV masih banyak. Aman? Aman. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ayo, Jan. Duluan, ya. Tunggu dulu, mau kemana? Makan-makanlah kita. Siap. Sebentar lagi kita rayakan lah. Aku sebagai ucapan terima kasih sama kamu ya. Kamu juga harus makan sama aku. Oh, ya, Jan. Ya. Pak, ini Sini, Rep. mereka. Ya. Sini. Come here. Kalau gak ngerti bahasa Inggris, kesini. Saya di mana? Kalian tahu saya siapa? Ya, Pak. Deret semua di sini. Tahu semua? Yang kalian ajak korupsi, yang kalian ajak kong kali kong untuk mencuci semua uang perusahaan, yang kalian suruh untuk memegang bendera PT agar menyebut bos secara hormat. Coba berdiri sini satu. Berdiri sini satu. Ide siapa? Coba. Ya, sini. Coba pegang. Sambil hormat, saya sambil bicara. Sambil hormat, saya sambil bicara. Hormat. Tahu artinya hormat? Jar, duluan saya, Jar. Ada keperluan nih, Jar. Siap. Makasih ya, Jar. Ya, Arif, sebentar lagi aku telepon ya. Siap, Jar. Makan-makan. Ya. Kamu tahu arti hormat? Hormat itu menghormati bendera kita, menghargai semua pahlawan kita. Pahlawan pejuang Indonesia. Tapi yang kamu lakukan adalah menghormati PT usaha saya.
PT saya nggak perlu hormat dari orang, karena saya bukan pahlawan. Kalau misal kamu salah kata aja, kamu bisa 86 kamu. Ya kamu juga. Mantan terburuk, sini. Hormat. Asal kamu tahu ya, jangan ketawa. Kalian sudah siap-siap dipecat, dan kalian sudah siap di 86-kan oleh perusahaan. Hormat. Pegel-pegel ke tangan kamu ya. Itu bukan motor aku. Hormat, hormat. Jangan tidak sopan, hormat. Itu bukan motor aku. Itu mobil aku. Meskipun aku berpenampilan seperti ini, meskipun aku pakai training, aku pemilik villa. Kalian kacung aku. Kalian adalah karyawan aku. Kalian adalah pesuruh dari PT aku. Meskipun aku dulu miskin, menjadi mantan kamu, tapi sekarang apa? Kamu tetap tidak berubah. Tolak ukur kamu adalah uang. Sini Novi. Iya Pak. Coba tolong kamu ingatkan, tolong kamu peringati. Hormat, hormat, hormat. Tangan. Pak, ini Pak. Ya, sambil hormat bicara. Kalian nggak tahu sebenarnya ini siapa? Hah? Dia itu pimpinan dari semua kantor cabang. Kalian tuh gimana sih? Saya kan sudah bilang, kalau ketemu dengan Pak Bos besar, jangan sampai mengecewakan saya. Itu sama aja kalian mencoreng nama baik PT. Kalian tuh gimana sih? Terus laporan yang kalian bawa gimana? Sudah nggak usah laporan, Ada, yang kan? jelas kalian berdua adalah korupsi di kantor saya. Beneran memang korupsi Pak? Iya, dia sudah mengaku sendiri. Lihat motornya. Lihat motornya. Oh, Motornya jadi uang kantor sudah dibelikan sepeda motor, hah? Kalau begitu, sepeda motor ini saya tarik. Motor ini harganya mungkin 30 sampai 40 juta. Dari mana karyawan bisa membeli motor semahal ini? Iya Pak, saya minta maaf ya Pak kalau sikap karyawan saya memang tidak patut dicontoh. Dan asal kalian tahu, ketika saya sudah mengetahui siapa tikusnya, kalian saya akan beri kebebasan 2 hari. Tapi setelah itu siap-siap penjemputan akan datang. Kalian akan di-86-kan. Coba kalian pergi sekarang. Dan galah ini, bambu ini untuk bendera. Coba taruh di tempatnya. Buruan, Oh, ya, ngapain Novi? masih di sini? Bu Bebe. Kamu juga. Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya janji akan mendidik karyawan saya dengan baik mungkin. Novi, saya nggak mau tahu ya. Intinya motor ini jangan sampai dibawa. Dan saya juga nggak mau tahu. Kamu harus kasih pelajaran atau hukuman yang paling berat terhadap mereka. Intinya mereka harus punya sifat jerah. Jangan sampai mereka itu melakukan hal yang sama di perusahaan-perusahaan yang lain. Karena apa? Semua perusahaan yang ada di provinsi ini itu pasti mengenal baik dengan saya. Jadi saya tidak mau ex karyawan saya membuat onar di tempat lain. Jadi saya minta tolong sama kamu, tolong atasi semuanya. Iya. Dan untuk kamu, nanti malam saya undang kamu ke rumah saya. Untuk apa Pak? Untuk acara saya mau melamar kamu. Ini Pak Bos serius? Jangan lupa nanti malam, Novi. Hah, iya baik Pak. Melamar aku? Novi, nggak punya pacar kan? Siap. Tidak Ya, Pak. bawa orang tuanya. Ya, orang tua. Oh, mana sih? Kenapa coba Pak Bos? Makin gila nih Pak Bos. Udah deh. Syarul, nanti kita mau di 86 kan? Kamu mau dihukum sepenjara? Itu kan cuma kamu. Sekarang lebih baik kamu pegang ini, kamu hormat, terus aku sekarang mau pergi. Syarul! Ih, awas ya!